Shalom. Ya, jumpa lagi kita. Hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang masih terkait dengan doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami dalam bagian ini kita akan belajar dari Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita baca, kita akan belajar bersama. Apa yang mau menjadi pesan Tuhan untuk kita boleh pelajari. Nah, saudara, di sini dikatakan karena itu berdoalah demikian. Berarti saudara, bagian yang kita pelajari ini adalah berkaitan dengan doa. Jadi ketika kita berdoa, kita diajarkan untuk, nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi saudara, karena itu berdoa demikian mengingatkan kita ketika kita berdoa, saudara, itu memang doa itu kan komunikasi kita dengan Tuhan, bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, tetapi bukan berarti suka-suka kita. Begitu ya. Kita mau belajar doa yang Tuhan ajarkan. Sehingga saudara, doa-doa kita ini boleh menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan ketika kita berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di surga. Saudara, menarik sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya ya, doa Bapa kami ini mengingatkan kita akan sebuah relasi yang dekat. Di sini dikatakan kata Bapa kami. Nah, saudara, tentu ketika kita memanggil namanya itu Bapa, berarti ada satu relasi antara anak dan orang tua. Kurang lebih demikian, saudara, dapat kita pahami. Nah, kata Bapa di sini mau mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anaknya, memang kita diajak ketika kita berdoa, berdoalah kepada Bapa kita. Ya, Bapa kami mengingatkan akan relasi kita dengan Tuhan. Berarti saudara, ini adanya satu kedekatan antara kita dengan Bapa kita yang di surga. Menarik ya, kita dekat sekali ya, kita memanggilnya Bapa. Dan ini sesuatu yang istimewa untuk kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh darahnya. Nah, saudara, bagian selanjutnya dikatakan Bapa kami yang di surga. Memang kita punya Bapak. Saya dulu waktu kecil kalau minta ya sama Bapak. Tapi dalam bagian ini mau mengingatkan saudara yang utama ya, mintalah kepada Bapa yang di surga. Jadi harus jelas ya, Bapak kita siapa? Bapak kita yang di surga. Begitu saudara. Ya, ini mau mengingatkan akan posisi daripada Allah kita. Kita berdoa kepada Allah ya. Allah kita, Allah Bapa. Dan ini mau mengingatkan bahwa Bapa kita itu ada di surga. Ya, jadi Bapa yang di surga, saudara, kita memohon, kita meminta, ya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu apa yang terjadi dengan kita hari ini. Demikian juga dia tahu akan masa depan kita. Sehingga saudara tidak salah ketika saudara berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga. Hal ini juga mengingatkan kita untuk kita terus bergantung hanya kepada Bapa kita yang di surga. Bukan bergantung kepada orang, bukan bergantung kepada pohon-pohon yang besar, gunung-gunung yang menjulang tinggi, atau boleh dikatakan saudara jangan bergantung kepada ciptaan. Banyak orang saudara hari-hari ini bergantung kepada ciptaan. Ada juga orang yang bergantung kepada kekuasaan, pada pangkat jabatan. Tapi kita tidak diajar untuk berseru kepada hal-hal yang seperti itu. Tetapi berserulah kepada Bapa yang di surga. Saudara, istri saya itu kalau awal-awal bulan senang belanja online. Nah, biasanya kalau belanja online itu saudara ada alamat. Sehingga paket online itu bisa sampai di rumah dengan baik dan selamat.
Selama alamatnya jelas, paket saudara pasti akan diterima di tangan saudara. Demikian juga dengan doa kita. Ketika alamat permohonan saudara itu jelas, ya, pasti doa saudara akan sampai sesuai dengan tujuan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah kita, ya, kepada Bapa kita yang di surga, ini alamatnya udah jelas, saudara. Saudara, doanya pasti akan sampai. Ya, jadi ini mengingatkan kita alamat harus jelas, saudara, ketika berdoa. Mengingatkan kita kalau kita mau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu kita nggak boleh. Ya, berdoalah hanya kepada Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saya dan saudara, yang menciptakan alam semesta ini. Jauh lebih berkuasa bukan saudara Allah kita, karena dia boleh menciptakan setiap kita. Jadi yang kita sembah, yang kita alamatkan doa kita bukan kepada ciptaannya ya saudara ya, tapi kepada Bapa kita yang di surga. Dikatakan di sini, dikuduskanlah namamu. Hal ini mau mengingatkan kita bagaimana kita mengkuduskan nama Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita sebagai orang yang berdosa, saudara, setiap kali, setiap hari, ya, seringkali kita masih gagal di dalam mengasihi Tuhan. Hidup kita juga nggak kudus, ya. Tetapi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus ingat untuk kita boleh memanggil namanya, menyebut namanya bukan dengan sembarangan tentunya. Ingat ya, dalam 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tanpa hormat. Bagaimana mau mengingatkan kita untuk kita tetap menaruh hormat kepada Allah kita. Ya, kedekatan kita, ya, kita bisa memanggil Bapa, tapi ingat dia ada Allah kita. Bukan berarti bisa sembarangan saudara ngatur dia, ya. Kalau kita menempatkan dia sebagai Bapa kita, pasti kita akan menaruh hormat. Ya, kita akan memberikan rasa hormat kita kepada Bapa kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Ingat, ini mau mengingatkan posisi kita dan untuk kita terus mengkuduskan namanya. Tidak boleh saudara menyebut dengan sembarangan. Asal perintah, klaim-klaim. Siapa kita saudara? Ya, di Allah yang kudus. Kita harus menghormatinya saudara. Memang dia kita bisa panggil Bapa, tapi bukan berarti kita sembarangan juga untuk menyebut namanya saudara ya. Kita harus menyebutnya dengan hormat, ya, dengan rasa takut, gentar, nggak boleh dengan sembarangan. Tentunya ini menjadi bagian kita untuk kita menghormati Allah Bapa kita. Saudara, bagian ini juga mengingatkan kita. Biarlah Tuhan saja yang disembah dan dihormati. Dengan cara apa saudara? Tentunya dengan sikap kita. Bagaimana sikap kita memuliakan Tuhan. Ya, setiap kita hendaknya menghormati Tuhan. Karena dia adalah Allah yang kudus. Nah, bagaimana cara kita saudara dalam kehidupan sehari-hari? Ini mau mengingatkan kita saudara ketika engkau bekerja. Sudahkah engkau bekerja sebagai anak-anak Allah yang harusnya hidup kudus? Dalam berelasi. Dengan pasangan, dengan keluarga. Dalam pelayanan. Kita diingatkan ketika kita berdoa. Kuduskanlah namamu. Mengingatkan kita untuk juga hidup di dalam kekudusan. Gak boleh sembarangan, saudara. Oleh sebab itu penting sekali kita datang dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan hati yang takut dan gentar, karena kita menghadap Allah Bapa kita. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, di dalam berdoa, tetap ingat dia adalah Bapa kita. Berarti kita dekat. Walaupun dekat, saudara nggak boleh sembarangan. Tetap harus menaruh hormat. Karena dia adalah Bapa kita yang di surga. Alamat harus jelas. Kuduskanlah namamu, mengingatkan kita bagaimana untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan. Dan kiranya
Tuhan Allah menolong, memampukan kita untuk kita berdoa dalam kehidupan hari lepas hari sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa, doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati.